Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang telah efektif berlaku tanggal 1 April lalu. Harga Pertamax yang semula berkisar harga Rp9.000 hingga Rp9.400 per liternya menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liternya. Namun tidak hanya Pertamax, BBM jenis premium dan Pertalite hingga gas LPG 3 kg disebut juga alami kenaikan harga di tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Secara keseluruhan, menurut Luhut Binsar, BBM Pertamax, Pertalite, Premium, dan gas LPG akan naik secara bertahap dan menurut Luhut Binsar Panjaitan, kenaikan akan terjadi tanggal 1 April, kemudian disusul pada bulan Juli dan September nanti. Lalu, bagaimana mekanisme kenaikan harga Pertamax, Pertalite, dan gas LPG 3 kg? Apa dampaknya bagi masyarakat? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya pemirsa, ibaratnya bahwa pemerintah ini memang punya kebijakan, sudah dihitung pemirsa, bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan atas konsekuensi yang terjadi, yakni adalah bahwa di masyarakat mulai banyak pro dan kontra pemirsa. Tapi sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Sekarang subsidi BBM masih berjalan. Ya, ini pemerintah sudah memutuskan ya Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Ya, jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi tetap. Itu. Ya, nanti 1 April tunggu off the record. Ya, tapi itulah apa kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun. Ya baik pemirsa, mungkin kita akan baca suasana kebatinan masyarakat, ibaratnya ini sudah jatuh tertimpa tangga ketika harga minyak goreng begitu naik drastis pemirsa, sementara masyarakat juga diminta kalau mau beli yang murah pakai minyak goreng curah pemirsa, itu pun juga sulit didapatkan. Sekarang lagi-lagi ini sejumlah harga mengalami kenaikan mulai dari gas LPG 3 kg, bahkan saat ini resmi Pertamax naik, Pertalite sih tidak naik tapi stoknya nggak ada karena di sejumlah daerah yang kami pantau pemirsa ada yang sudah kesulitan untuk membeli Pertalite karena ketika sampai ke SPBU nggak ada stoknya, mau nggak mau beli Pertamax. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah dengan kondisi saat ini rakyat sedang sulit pemirsa. Saat ini di Studio TV One sudah bersama saya Mas Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi kita. Mas Heri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita telah tersambung juga atau mungkin saya akan mengecek terlebih dahulu ini dua narasumber saya lewat sambungan Zoom mulai dari Mas Tulus Abadi bahkan juga Pak Imam Prasojo. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Caca. Ya baik, mungkin sebelumnya saya ke Mas Tulus Abadi dulu. Mas Tulus, ini apakah sudah ada komplainan ke YLKI mengingat kok semua naik terus secara bertahap ya, kemarin minyak goreng aja mungkin yang marah atau yang begitu susah hatinya dengan kenaikan ini belum usai. Ditambah sekarang Pertamax, kalau maupun beli Pertalite banyak nggak ada stoknya. Bagaimana Mas Tulus? Feel pahit bagi konsumen ya, bagi masyarakat terkait dengan kenaikan harga-harga ini, khususnya yang lalu adalah minyak goreng dan saya kira juga sekarang masih ada keluhan, juga terakhir adalah Pertamax. Nah dan kemudian kita juga baru menerima laporan secara sekilas tentang adanya Pertalite yang mengalami kekosongan di beberapa titik. Nanti saya akan klarifikasi ke Pertamina mengapa hal ini terjadi, karena harusnya kan Pertalite ini kan penugasan pemerintah ya, tadi artinya tidak ada perubahan harga dan tidak ada gangguan pasokan, karena yang mengalami kenaikan hanyalah Pertamax yang kemudian di atas kertas tidak berimplikasi pada Pertalite. Demikian Mbak. Ya, baik Pak Tulus, Mas Tulus ditahan dulu karena memang sudah jadi hal yang mungkin terjadi ketika harga BBM ini naik, biasanya diikuti dengan harga sejumlah barang pemirsa di pasaran. Karena bagaimanapun juga bahwa barang tersebut didistribusikan pasti dengan kendaraan. Nah ini akan mempengaruhi harga yang ada di pasaran. Apakah sudah ada kenaikan signifikan di hari ini? Nah kita akan cek langsung di Pasar Klender ini untuk melihat ini ada sejumlah barang yang naik harga secara drastis di hari ini pemirsa. Di puasa pertama pastinya. Nah mungkin saya tanyakan langsung dengan rekan kami yang sudah siap mengabarkan langsung dari Pasar Klender di sana. Silakan dengan laporannya.
Bagaimana pantauan di Pasar Klender, Jakarta Timur? Adakah harga-harga barang yang naik di sana, Jasmine? Debbie? Ya, tampaknya memang komunikasi saya ini masih belum sempurna dengan Debbie. Mungkin saya ke Pak Imam Prasojo. Pak Imam, kalau melihat dari yang terjadi saat ini di masyarakat, sebenarnya apakah memang masyarakat ya tidak bisa diberikan pilihan ketika kebijakan ini kan memang keluarnya dari pemerintah dengan berbagai macam alasan yang mereka sampaikan bahwa ini mau nggak mau terjadi kenaikan Pertamax ini memang karena harga minyak dunia ini juga naik, tapi kan rakyat kan nggak tahu sampai sedetail itu. Bagaimana Mas Imam? Ya, jadi ini masyarakat itu kan menerima semua akibat dari kebijakan-kebijakan yang ada. Tentu tidak mungkin masyarakat di bawah misalnya diajak berpikir secara jauh bahwa ini ada efek, misalnya di internasional, politik internasional sedang ada gangguan, sedang ada perang. Nah, itu tidak mungkin diajak seperti itu, apalagi kalau misalnya ini beruntun. Ya, kemarin ada kesulitan minyak goreng, sekarang masuk lagi ke dalam bahan bakar, apalagi menjelang puasa. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat rentan kalau seandainya tidak segera diatasi, dan penjelasan-penjelasan rasional itu akan sulit sekali karena situasi yang kebetulan ini menjelang mudik, kemudian Lebaran, event-event penting yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu ini harus segera diatasi, dan upaya-upaya untuk mengatasi itu harus terlihat secara signifikan oleh masyarakat. Sehingga seandainya toh itu tidak bisa diatasi, paling tidak itu ada upaya-upaya yang serius yang dilihat oleh masyarakat. Itu saya kira. Oke, mungkin ke Mas Heri. Mas Heri, ini mungkin pikiran awam saya ya. Sebenarnya kenapa sih kebijakan ini harus dilakukan sekarang? Mengingat sebelumnya ini rakyat lagi sakit-sakitnya ketika harga minyak goreng naik secara signifikan. Ditambah lagi harga BBM naik. Tidak bisakah ditunggu beberapa waktu? Ataupun kalau ditunggu ini negara akan mengalami kerugian besar, APBN jebol atau bagaimana? Ya, jadi ini merupakan kebijakan yang memang awalnya salah langkah kalau menurut saya, sehingga implikasinya akan semakin melebar ya. Karena biar bagaimanapun kan Indonesia ini cukup terpengaruh dalam kondisi dengan kondisi ekonomi global ya, salah satunya kondisi geopolitik yang menyebabkan harga komoditas strategis ini mengalami peningkatan, salah satunya energi ya, minyak bumi, kemudian juga kita juga ikut turut mengalami dampaknya, dan masyarakat yang mengalami kerugian seperti itu. Nah, kenapa tidak bisa ditunda seperti itu ya? Karena memang ini terkait dengan anggaran pemerintah, keuangan negara ya. Kalau ini ditunda lagi, saya rasa keuangan negara yang akan semakin semakin mengalami gangguan seperti itu. Kita tahu bahwa di bulan April ini ya ada kenaikan PPN menjadi 11%, kemudian kenaikan harga Pertamax yang ini tentunya kan berimplikasi ke anggaran, ke keuangan negara seperti itu. Nah, dengan demikian maka yang relatif lebih terselamatkan adalah keuangan negara ketimbang keuangan masyarakat seperti itu. Itu yang memang kenapa pemerintah harus naikkan sekarang. Baik, mungkin Mas Heri ditahan dulu karena saya sekarang akan kembali menyapa rekan kami Debbie yang sudah siap mengabarkan dari Pasar Klender untuk mengecek pemirsa ini apakah sudah ada hubungan yang signifikan terjadi ketika BBM naik, harga-harga di pasar cukup juga melonjak naik pemirsa. Debbie silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Ini kita sudah memasuki hari pertama bulan puasa atau bulan Ramadan, dan memang seperti diinformasikan ini sejumlah komoditas pangan seperti itu ataupun bahan pokok ini kabarnya ikut naik begitu harganya ya, karena juga dari sebelum bulan Ramadan pun memang sudah kita ketahui seperti minyak goreng itu juga sudah ada terjadi kenaikan harga seperti itu. Nah, tadi ini kami di Pasar Klender Jakarta Timur. Tadi kami juga sudah menanyakan ke beberapa pedagang yang berada di sini, dan juga mereka ini membenarkan bahwa memang
dari mulai harga cabai, telur hingga beras ini juga mengalami kenaikan yang cukup pesat harganya. Dan juga ini perlu digarisbawahi pemirsa bahwa ini secara ataupun hampir secara keseluruhan bahan bakar, maksud kami bahan pokok ini, bahan pangan ini mengalami kenaikan. Rinciannya seperti apa kita akan langsung tanyakan kepada salah satu pedagang yang berada di Pasar Klender Jakarta Timur yang kami temui malam hari ini. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Mbak Yani. Mbak Yani, ini kita boleh diinformasikan nggak Mbak hari ini apa saja bahan pangan atau bahan pokok yang harganya sudah mulai naik nih Mbak? Semua pada naik. Semua pada naik. Contohnya kalau seperti ini bawang putih ini per kilo hari ini berapa Mbak? Jadi 40. 40. Biasanya harga normalnya berapa? 38. 38, berarti ada kenaikan sekitar 2.000. Selain itu apalagi Mbak? Cabai rawit, cabai keriting? Cabai keriting harga biasa 50 jadi 60. Rawit merah biasa 60 jadi 70. Oke. Kalau seperti telur, seperti itu berapa per kilonya sekarang Mbak? Telur sekarang masih tetap 26. Masih tetap 26.000. Nah, ini kabarnya juga kan gula sudah mulai naik juga harganya. Betul nggak nih Mbak? Betul. Dari berapa Mbak sebelumnya, dari sekarang berapa? Beras jadi 15. Dari 14 jadi 15. Selain itu kalau beras? Beras enggak. Beras enggak ya, itu Biasa. masih stabil. Iya. Nah, ini kan sudah mulai naik nih harganya, apalagi sekarang ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan begitu ya. Kalau untuk pembeli seperti itu ada peningkatan atau justru ada penurunan dengan harga yang sekarang? Ya untuk sementara ini masih biasa-biasa aja sih, belum ada penurunan juga belum ada penaikan. Kecuali kalau kemarin pas menjelang puasa banyak yang pada keluar semua pada belanja. Jadi untuk sejauh ini kalau dari komen-komen ataupun komentar-komentar dari pembeli seperti itu, sejauh ini seperti apa dengan harga? Biasa aja, nggak ada yang gimana ya, mau komen mahal juga barang nggak ada, itu juga kebutuhan buat pokok. Berarti udah mulai nggak kaget begitu dengan harga? Udah biasa, udah ngomong biasalah kalau puasa naik kayak gitu. Terakhir ini Bu, harapannya apa dengan harga-harga yang saat ini? Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa turun lagi, jangan mahal-mahal, kasihan kan rakyat kecil juga. Apalagi emang sih kalau musim hujan pasti mahal, tapi mau gimana lagi. Mau jelang lebaran, mudah-mudahan nanti stabil mendekati lebaran. Terima kasih banyak Ibu untuk informasi dan waktunya. Nah itu tadi pemirsa sudah kita ketahui bahwa memang terbukti bahwa memang sejumlah bahan pangan ini mengalami kenaikan harga seperti itu. Dan memang harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh pedagang bahwa memang nanti harga ini bisa stabil dan memang dibutuhkan andil dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga di pasar sejauh ini. Sementara demikian Caca kembalikan dari studio. Iya. Baik, terima kasih Debbie mengabarkan langsung dari Pasar Klender Jakarta Timur. Pemirsa, sebenarnya kalau kita lihat kebijakan dari pemerintah bahwa BBM non-subsidi Pertamax memang naik harganya 12.500, tapi untuk Pertalite ini disubsidi sehingga memang tidak mengalami kenaikan. Tapi yang jadi pertanyaan, yang beli Pertalite siapa ya? Semua masyarakat, mulai dari kalangan yang mampu bahkan tidak mampu. Nah, ini kan tidak tepat sasaran. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.